Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Nanumart, minimarket terdepan di Jalan Panglima Polim Raya, Jakarta Selatan. Kita sore ini akan membahas tentang coach, ya, yaitu pentingnya coach untuk mempercepat pertumbuhan bisnis Anda. Nah, di sini terutama coach keuangan, yaitu akan mensupport Anda dalam mempercepat pertumbuhan bisnis dan mendapatkan bisnis yang aman dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Yaitu satu, kita ingat bahwa sekelas Ronaldo, dia membutuhkan pendamping yang setia, pendamping yang punya pengalaman, pendamping yang mempunyai visi, dan pendamping yang paling penting adalah mempunyai experience di level kompetisi yang sangat tinggi, yaitu Sir Alex Ferguson. Kita masih ingat awalnya Ronaldo berprofesi sebagai sayap, tapi akhirnya dia bisa bekerja sebagai penyerang tengah yang sangat handal. Semuanya proses-proses perubahan itu dilakukan melalui coach atau mentoring yang sangat bagus, konsisten dari hari ke hari, minggu ke minggu, dari bulan ke bulan oleh Sir Alex Ferguson. Nah, di dalam pertumbuhan bisnis selalu disertai dengan tantangan kompetisi, ya, yang bervariasi dan juga tantangan kemampuan SDM. Jadi secara eksternal kita menghadapi kompetisi, secara internal kita menghadapi tantangan SDM atau kemampuan organisasi yang belum cukup. Nah, ini biasanya cukup memberi challenge kepada CEO atau business ownership. Nah, kemudian teman-teman semua yang saya sampaikan juga CEO, terutama mungkin juga teman-teman yang ada di beberapa perusahaan besar yang ditugaskan oleh pemerintah atau oleh ownernya begitu ya, yaitu biasanya mereka datang dengan ilmu yang cukup sedikit ataupun juga dengan SDM yang tidak seluruhnya mensupport. Nah, inilah peran coach, itu adalah memberikan bantuan bagaimana seorang CEO yang baru ataupun business owner itu mendapatkan full information dari SDM. Nah, SDM itu perlu kita tingkatkan dengan pendampingan oleh coach itu. Sehingga melalui coaching ini, ya, kita bisa satu, CEO ataupun business owner bisa satu fokus, kedua membaca laporan keuangan atau juga membaca laporan-laporan komersial, kemudian yang ketiga mengambil keputusan. Dan yang lebih penting adalah dengan melakukan coaching, yaitu business owner bisa mengkonversikan data menjadi suatu action ataupun strategi yang excellent. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman CEO tidak mempunyai coach, yaitu dia datang sendiri, SDM-nya tidak kuat, dan dia merasa bahwa keputusannya sudah bagus. Nah, itulah yang kita hindarkan, mengapa coach yang berpengalaman, terutama di perusahaan-perusahaan multinasional dan sebagainya, sudah malang melintang dengan berbagai macam cobaan ataupun tantangan, itu bisa menjadikan percepatan pertumbuhan dan juga keamanan pertumbuhan. Sebagai contoh, ya, kita CEO itu kadang-kadang tidak fokus karena mungkin tidak disediakan data-data harian. Contoh, saya mempunyai klien, yaitu ketika mempunyai hotel 10 di luar sana. Memang data-data itu dikirimkan, tetapi bagaimana data itu dirubah menjadi informasi harian yang sangat berguna. Satu, bagaimana dengan untuk mencapai target bulan ini? Bagaimana dengan dibandingkan dengan tahun lalu? Itu kalau datanya tidak tersusun dengan rapi atau tidak lengkap, itu akan menjadi bahaya yang besar. Kemudian saya pernah juga melihat juga bagaimana revenue yang ratusan miliar, tetapi profitnya hanya di bawah 10 miliar atau bahkan cenderung ada kerugian. Nah, CEO yang baru datang mungkin perlu ada coaching dengan pengalaman yang ada, yaitu bagaimana apakah budget dari atau laporan, budget atau planning profit itu benar apa tidak. Nah, itu dia. Jadi kita juga lihat, ternyata ada proses-proses yang tidak dilakukan, misalnya adalah proses benchmarking mingguan,
atau benchmarking setiap bulanan. Kenapa penting benchmarking? Adalah supaya teman-teman di divisi-divisi itu saling berkompetisi. Jadi, oh iya, ternyata setelah kita lihat dari ratusan miliar itu, kita bisa tingkatkan gross profit marginnya menjadi 30 sampai 35%. Suatu prestasi yang hebat karena melakukan coaching dan sebagainya dengan melakukan berbagi pengalaman. Nah, itu dia. Coaching itu diperlukan supaya data-data itu terintegrasi, kemudian data-data itu bisa menjadi suatu informasi untuk merubah data menjadi kebijakan yang sangat strategis sekali. Nah, itu teman-teman, pentingnya coaching untuk kita semua. Moga-moga coaching ini dipandang sebagai sesuatu yang bagus, sehingga business owner bisa lebih fokus pada proses pertumbuhan yang sustainable atau pertumbuhan yang profitable gitu. Jadi kembali lagi, business owner harus tersupport dengan data-data yang full setiap hari, setiap bulan, setiap minggu. Nah, setiap bulan apabila business owner belum mendapatkan data yang bagus ataupun rasio-rasio keuangan yang bagus, itu adalah saatnya Anda membutuhkan seorang coach yang baik gitu. Jadi begitu teman-teman, moga-moga materi yang singkat ini bisa menambah Anda untuk introspeksi ke dalam, mana apakah saya sudah bisa fokus, saya bisa membaca laporan keuangan, apakah laporan keuangan bisa saya baca dengan mudah. Nah, itulah tugas-tugas Anda untuk melihat. Apabila memerlukan pendampingan atau coach, silahkan menulis di komen-komen di sini. Tapi percayalah bahwa proses bisnis apabila dilakukan dengan teratur dan baik, terstruktur dengan baik, dan mempunyai visi yang baik, yaitu kita setiap hari melakukan reporting, setiap minggu kita melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pada akhir bulan semuanya akan menjadi mudah. Target adalah insya Allah bisa mudah tercapai ataupun juga over target, dan kita bisa mendapatkan perusahaan yang kompetitif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.